menjelaskan masalah kepemimpinan sekolah, di mana Bu Lili sebagai kepala sekolah Islam Nurul Huda ya Bu Lili ya. Baik, bagaimana nih Bu Lili, Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama di sekolah itu? Ya, ini kan musim hujan ya nih. Beda. Jadi kadang kalau pagi di rumah suka hujan nih. Ya, kadang informasi kita melalui grup sekolah biasanya kan ada wali-wali itu yang sudah Bu, hujan nih, yuk kita libur aja gitu. Sementara kami ini kan sebagai sendiri tidak seperti itu, jadi kami harus tetap. Namun kadang dari wali-wali itu mungkin karena anaknya malas atau jauh, karena hujan, nggak punya hotel, itu biasanya mereka suka udah Bu, libur saja. Jadi ini mungkin kalau untuk masuk dalamnya mungkin termasuk rujukan moral ya Ibu ya. Selama ini nih Bu Lili, bagaimana Bu Lili menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, kalau saya biasanya kita bilang itu kebaikan itu jangka panjang apa jangka pendek. Misalnya nih seperti kemarin yang sudah kami lewati, kita kami mau visitasi akreditasi, kebetulan kami juga membutuhkan harus mengikuti pelatihan. Ya, ya. Jadi tetap saya harus memilih untuk kegiatan visitasi dulu, karena yang namanya pelatihan itu kan biasanya setiap tahun itu pasti ada untuk guru-guru. Cuma kalau untuk akreditasi karena kita memerlukan semua guru itu harus ada di sekolah, jadi saya ambil keputusan untuk kegiatan visitasi. Ya, begitu ya Bu. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa saja nih yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk ketika pengambilan keputusan itu? Biasanya kita lihat situasinya dulu sih Bu. Biasanya kalau permasalahan itu kita selesaikan saat itu. Namun kalau kita perlu pembahasan terlebih dahulu, baik itu dikawali dengan pihak yang terkait dengan sekolah, itu biasanya kita musyawarahkan. Bagus sekali ya. Baik, selanjutnya nih Bu, apa saja yang Ibu anggap efektif nih, hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Atau mungkin apakah Ibu melakukan penjadwalan atau seperti apa nih Bu, langkah-langkah efektifnya yang ketika mengambil keputusan itu? Ya itu tadi kita melihat permasalahannya dulu. Oh iya, melihat Kalau permasalahannya. memang permasalahan itu bisa kita selesaikan saat itu, biasanya kita untuk selesaikan. Karena masalah itu kalau berlarut-larut kan nggak bagus juga, gitu. Jadi kita selesaikan. Cuman kalau memang perlu kita musyawarah bersama dulu untuk menyelesaikan masalah itu, ya kita tidak menolak. Ya. Jadi seperti itu ya Bu, itu langkah-langkah yang sangat efektif ya Bu ya. Baik, apa saja nih Bu tantangan yang Ibu hadapi ketika pengambilan keputusan di dilema ini? Ya tantangannya itu terkadang kadang dengan diri sendiri itu bertolak belakang, seperti tadi contohnya kalau kita mau hujan nih, kita maunya berangkat, cuma karena walinya pengennya libur, kadang itu menjadi ini sendirilah, berdiri sendiri kita merasa Beban batin tanggung jawab terhadap anak, namun orang tua atau wali itu sendiri itu misalnya udah libur aja gitu. Jadi itu nanti takutnya saya
menjadi kebiasaan yang tidak baik seperti itu. Jadi itu sih permasalahannya. Kemudian tanggung jawab kita juga ke yayasan maupun ke pihak-pihak terkait itu kadang menjadi dilema gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu mungkin ibu kadang cepat ibu ya, mungkin kadang juga menggunakan pertimbangan terlebih dahulu atau mungkin penjadwalan terlebih dahulu begitu ya Bu ya. Baik. Selanjutnya faktor apa nih Bu? Atau mungkin siapa saja yang membantu ibu untuk menghadapi atau menyelesaikan kasus-kasus dilematika seperti ini? Biasanya kalau emang membantu saya juga sih karena mereka yang bersinggungan langsung dengan anak dengan bayi, jadi mereka juga yang paham tentang masalah seperti itu, jadi ikut ambil menyelesaikan masalah itu. Jadi itu dibantu oleh guru di sekolah gitu ya. Baik. Selanjutnya apa nih Bu pembelajaran mungkin manfaat yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu ketika mengambil keputusan? Yang jelas efek atau dampak dari masalah itu sendiri pasti ada pasti ada sisi baiknya, pasti ada pengalamannya. Untuk saya itu biasanya ya itu tadi ke depan untuk mengambil keputusan yang jelas belajar dari yang sudah dilewati. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kita pada hari ini. Banyak hal-hal yang mungkin saya juga bisa belajar hal baru dari Bu Didi. Mudah-mudahan sekolah yang tetap sukses selalu ya Bu. Selamat berjuang dan terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama ya. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Rita. Mohon maaf mengganggu ya. Saya di sini wawancara jika Ibu berkenan. Boleh. Jadi Ibu, selama ini bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika dan lalu rujukan moral? Jadi dilema itu berarti ada dua ya. Kasus yang sering saya temui itu kalau misalnya itu banyak apa ya, misalnya kelas 12 itu dia tanya apanya, dia apa namanya sering nggak masuk sekolah, mentang-mentang dia sudah kelas 12 gitu kan. Terus sementara di kasus berpihak kita harus menyelesaikan dia sudah kelas 12. Kalau mau pindah ke sekolah yang lain tidak bisa. Jadi apa namanya? Secara tidak langsung kita jadi dibuat dilema antara dia banyak yang harus diluruskan. Baik Ibu. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting, kemudian sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Sementara kita sendiri dapat undangan apa untuk KKS, KKS. Jadi kalau KKS ya bagaimana ya, dua-duanya penting gitu kan, tapi dua-duanya harus dijalankan. Tak paksa ada yang salah satu harus mengalah itu bukan berarti tidak dilaksanakan Bu. Masih bisa kita arahkan, kita atur waktunya. Kalau saya biasanya tadi antara rapat SKKS sama rapat dari dulu, saya mengutamakan rapat SKKS dulu, karena rapat SKKS kan berhubungan sama orang banyak di luar sekolah kita gitu. Jadi
mau tidak mau dong kita jadi sebagai anggota MKKS kita harus ikut apa namanya mengikuti rapat. Berarti kan kalau rapat itu ada yang bahas ada yang penting gitu. Sementara untuk rapat dengan dewan guru bisa kita ditunda waktunya gitu ya. Jadi schedule Karena kan kita apa di dalam sekolah kita. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa nih yang bisa ibu lakukan selama ini nih, untuk pengambilan keputusan itu? Kalau misalnya pemasarannya urgent, saya harus melibatkan seluruh keluarga sekolah. Jadi dalam hal ini saya bawa rapat sekolah. Misal seperti kemarin itu ada siswa yang mau pindah sibuk, saya tidak bisa memutuskan sepihak. Masalahnya kalau saya memutuskan anak itu saya terima, suatu saat dianya ada masalah dan berisiko, nggak bisa dong saya harus tanggung jawab itu sendiri. Jadi saya akan rapat dengan dewan guru dan hasilnya pun menjadi keputusan bersama, bukan keputusan sepihak. Iya, baik sekali Bu keputusannya ya Bu. Baik Ibu, hal-hal apa saja nih Bu yang kira-kira merupakan tantangan Ibu ketika mengambil keputusan itu? Tantangannya itu biasanya keputusan itu kan tidak semua orang di mana tempat kalau kita mengambil suatu keputusan pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra seperti itu. Jadi tantangan yang saya hadapi selama ini yaitu bagaimana menjembatani mereka yang pro dan kontra ini biar jurangnya tidak terlalu besar. Jadi memposisikan berada di tengah-tengah dan keputusan itu bisa dijalankan bersama-sama. Itu tantangan kita, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju dan tidak setuju. Baik Bu, apakah ada jadwal tertentu nih Bu dalam penyelesaian kasus dilematika yang yang dijalani, atau mungkin langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin membuat jadwal untuk mempertimbangkan keputusan itu? Kalau saya tergantung dari masalahnya. Kalau misalnya masalahnya saya anggap itu kecil dan bisa diselesaikan di tempat, saya bisa mengendalinya, saya selesaikan. Cuman saya pikir kalau memang saya jadi berpikir dampak negatifnya, positifnya. Kalau memang misalnya dianya berdampak dan beresiko besar, maka saya akan tadi melalui rapat dewan dulu, jadi kita tanggung bersama-sama. Jadi dijadwalkan misalnya dalam waktu kita sudah jadwal Bu, kita sebulan sekali rapat. Jadi kalau misalnya masalah itu masih bisa handle dan bahasanya di keep dulu untuk dibahas di rapat selanjutnya, maka saya akan menjadwalkan itu untuk dibahas di rapat dewan. Baik, apa nih Bu faktor-faktor yang selama ini mudah membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Mungkin siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Biasanya saya itu ada tim manajemen sekolah. Jadi itu ada wakil saya, itu ada bendahara saya, terus ada beberapa guru yang saya anggap senior yang menurut saya seperti itu biasanya. Baik sekali Bu ya. Baik, untuk hal yang ini selama ini nih Bu yang Ibu hadapi, pengalaman Ibu dalam memberikan keputusan, apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan yang mengambil dilematika? Ya saya yang saya bisa ambil ya sebagai kepala sekolah, namanya itu kan jabatan ya Bu. Jadi kita belajar dari setiap masalah yang ada di sekolah, dijadikan pengalaman gitu, dijadikan pelajaran untuk mungkin ke depan akan menghadapi kasus yang sama. Jadi apakah bisa dilaksanakan dengan cara menghadapi dengan kasus yang sama, cara penanggulangannya seperti itu, gitu kan? Karena kita belajar dari kasus-kasus yang sudah lalu. Yang pasti itu untuk jadi pengalaman dan pelajaran bagi saya untuk mengambil keputusan. Dari wawancara kita tadi, saya sangat
supaya menarik sekali begitu apa yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih sudah bersedia berwawancara dengan saya dan selalu sukses selalu.